Kabur, kabur. Ujang Bustami. Dia itu dari tetangga desa ditarik ke sini pakai motor dilarak nih, dukun santet, dimasukin ke jurang Bukit Cina ke bawah, terus ditutup sampai sama batu sama warga. Kalau secara logika itu mati. Tapi begitu pagi harinya di depan rumahnya sudah lagi ngerokok lagi sama ngopi. Berawal dari kematian sang ayah dan jauh sebelum mendirikan Museum Santet, Ujang Bustami sudah lebih dahulu dikenal melalui dakwah dengan cara silaturahmi mendatangi dukun-dukun santet dan praktisi supranatural di penjuru Indonesia. Bermodal pengalaman tersebut, kini ia tak henti-hentinya bersilaturahmi dengan paranormal dan dukun-dukun santet. Dan sudah tak terhitung pula berapa banyak praktisi yang ia kunjungi. Hasil dari pertarungannya dengan dukun santet, ia kerap membawa pulang harta rampasan perang berupa artefak atau pusaka yang memiliki kekuatan goib. Ada yang berbentuk seperti keris, cambuk, pedang, dan tombak. Tak sampai di situ, ada pula artefak yang berbentuk benda seni seperti guci hingga patung. Kini, benda-benda tersebut ia kumpulkan dalam pajangan di Museum Santet dan dipastikan sudah bersih dari aura negatif dan tak lagi memiliki kekuatan goib. Tidak ada pantangan apapun untuk berkunjung ke Museum Santet dan semua umur diperbolehkan datang. Tujuan utama museum ini dibuat adalah untuk mengedukasi masyarakat agar jangan takut terhadap sihir dan santet. Lantas, seperti apa penampakan museum ini? Jika dilihat dari dekat dan dikunjungi pada malam hari, tim Misteri Dunia membuktikannya untuk Anda. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari tempat kami menginap di kota Cirebon, waktu menunjukkan jam 12 malam, saat tim Misteri Dunia tiba di Yayasan Al Bustami Padepokan Anti Galau, Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Tanpa buang waktu lagi, eksplorasi Museum Dukun Santet pun kami mulai, ditemani Ustadz Ujang Bustami, sang pemilik museum dan kawasan wisata Talaga Langi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, mabad yang saya hormati sahabat-sahabat Misteri Dunia. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya sudah berdiri di tepat pintu masuk Museum Dukun Santet. Sengaja saya tulisin ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi agar kita terhindar daripada sihir, santet, dan sebagainya. Ikutin saya, sahabat. Ya, saya sudah berada di dalam Museum Dukun Santet. Sahabat bisa saksikan, ini adalah beberapa boneka-boneka, patung-patung. Ini semua, kalau yang patung-patung ini, semua saya ambil dari Dukun Santet. Nah, ini termasuk adalah ada benda-benda seperti keris, dan ada jenglot. Nah, ini adalah tas yang punya Dukun Santet itu nenek-nenek umur sekitar 170 tahun. Nah, itu bajunya. Ya, beliau sebelum meninggal menyerahkan bajunya ke saya, suruh disimpan. Jadi saya simpan aja di sini. Ini ada bambu dari Alas Purwo, Banyuwangi. Nah, ini juga dari Dukun Santet, tapi orangnya sudah meninggal dan keluarganya menyerahkan ke saya karena tiap hari itu nangis
suara perempuan. Nah ini karena ditutup matanya seperti ini. Sohor sebagai pembasmi dukun santet, bermacam media santet juga terdapat di museum ini. Bagi orang awam, bentuk-bentuk media santet tentu tak lazim dan terbilang aneh jika diperhatikan. Namun jangan pernah anggap remeh, karena benda-benda tersebut sangat mematikan dan bisa membuat nyawa melayang. Ini adalah media santet yang dulu saya pernah ketemu sama dukun santet. Nah, ini adalah tempat untuk naruh benda-benda yang mereka mau tebar seperti jarum, silet dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk tempat menyannya sendiri dan ini bisa dijalankan. Ketika ini sudah aktif, ini akan terbang menuju si target. Sama ini juga gong, ini saya juga sempat, ini dari rumah seorang dukun santet, di mana mereka kalau nyantet itu ditabuh suaranya seperti ini. Dan ini akan, kalau target yang dia tuju itu pasti telinganya akan muntah darah dan dalamannya akan muntah darah karena seolah-olah digebuk oleh suara gamelan ini dari jarak jauh. Kan mereka ketika naruh benda-benda ini, mereka masukkan jin untuk ke tubuh-tubuh ini, dimasukkan semua. Karena ketika dia manggil itu nggak jauh gitu, sudah ada tempat. Jadi tinggal makannya apa, terus kodenya apa, pasportnya ada, langsung keluar. Dia nurut apa yang si dukun itu perintahkan. Benda-benda yang ada di Museum Santet rata-rata adalah hasil rampasan dari para pelaku santet di masyarakat. Tak hanya wujudnya yang terbilang aneh, di dalamnya juga terdapat isian berupa makhluk goib atau jin yang dipelihara oleh sang dukun. Namun, bagaimana benda-benda tersebut jika si pelaku wafat dan tak ada yang bisa merawatnya? Kalau tidak bisa merawatnya dan kalau kita tidak bisa tahu kuncinya, mereka pasti akan mengganggu di rumahnya. Entah itu suara klotak apa gitu. Karena mereka tidak tahu. Nah, sebenarnya pusaka itu ya pusaka. Cuma kan kadang orang memanfaatkan pusaka itu untuk kekuatan-kekuatan negatif. Kayak orang bikin ini kan tombak. Tombak apa sih? Kan cuma seperti ini. Ya, tapi ketika mereka gunakan dan masukin kekuatan-kekuatan energi negatif, nah, menurut mereka adalah ini mempunyai kekuatan. Kan sudah jelas, wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka mencium bau surganya aja mereka tidak akan bisa. Jadi ini keris mempunyai kekuatan, ini cincin mempunyai kekuatan, anti tembak, anti bacok, ini mempunyai kekuatan untuk penjagaan. Ngapain? Ini adalah benda ciptaan manusia. Yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kesuksesan hanya Allah, bukan benda seperti ini. Masih di sekitar Museum Santet, tujuan berikutnya adalah area luar yang dihiasi oleh boneka bayi usang dan kain putih berbentuk pocong. Tentu sangat menyeramkan jika berada di sini sendiri pada malam hari. Lantas apa pesan yang ingin disampaikan Ustadz Ujang Bustomi mengenai dekorasi ini? Jadi semua boneka yang banyak di sini saya nyatakan 80% aksesoris. Sisanya ada beberapa boneka yang digunakan dukun santet, tapi sisanya aksesoris. Karena saya dulu terinspirasi di negara Meksiko, itu adalah hutan hantu. Nah, ternyata cuma boneka-boneka yang dipajang. Kayak saya ngikutin. Seni. Oh, ini.
ini lagi hamil. Sebagai penutup eksplorasi Museum Santet, sebuah tips dan petua singkat tak lupa disampaikan Ustadz Ujang Bustomi untuk pemirsa misteri dunia di rumah. Jadi ketika kita dalam rumah kita merasa tidak nyaman, rumah kita kadang merasa panas, rumah kita kadang merasa wah nggak enak, kita selalu cekcok apa. Kita jangan dulu mendeteksi bahwasanya itu adalah pekerjaan jin. Jangan dulu kita langsung menjawab itu adalah kerjaan santet. Jangan. Kita deteksi dulu dengan deteksi awal. Kita rumah itu bacakan surat Al-Baqarah. Kalau kebanyakan surat Al-Baqarah, ayat kursi saja 3 kali. Ketika ayat kursi 3 kali, Anda siapkan air putih. Nah, ketika air putih sudah disiapkan, maka ada bawang merah atau bawang merah. Nanti bawang merah celupin 3 helai dalam air tersebut yang sudah tercampur air putih, dan jangan lupa dikasih garam krosok, taburin, kita bacaan ayat kursi 7 kali. Nanti kita puterin sekeliling rumah kita. Nah, nanti kalau setelah muterin sekeliling kita di dalam rumah, entah itu tiba-tiba keramik jeduk atau dari atas suara-suara yang tidak masuk akal, berarti emang rumah itu ada kiriman santet, ada kiriman sihir. Tapi ketika kita siramin itu tidak ada apa-apa, berarti tidak ada masalah. Berarti rumah itu jarang dipakai untuk sholat, rumah itu jarang dipakai untuk membaca Al-Quran. Maka mulai sekarang, mumpung ini adalah bulan di mana bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, kita perbanyak sholawat, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak baca Al-Quran, dan selalu perbaiki sholat. Karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Kita jangan pernah takut yang namanya sihir, kita jangan pernah takut yang namanya santet. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekabe jin setan iblis kang ana ning alam semesta kieu nyuwun dibantu lan dilaksa maring badan kula ngangge ngancuraken kang arane Ujang Bustomi. Singkirkan manusia seperti dia. Singkirkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saling serang lewat goib, itulah makanan sehari-hari Muhammad Ujang Bustomi atau akrab disapa Kang Ujang. Melalui hobinya memberantas sihir dan santet yang meresahkan masyarakat, kini pria pemilik padepokan anti galau itu menjadi musuh nomor 1 dukun santet seantero jagat. Berbekal ilmu hikmah yang ia pelajari di masa lalu, Ujang Bustomi menjelma sebagai praktisi spiritual yang memberikan edukasi santet di masyarakat. Singkat kata, melalui syiarnya, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Lelaki dari silsilah keturunan Sunan Gunung Jati itu sohor sebagai pembasmi santet dan setan belek. Lantas, apa latar belakang dirinya menjadi seorang praktisi anti ilmu hitam tersebut? Begini ya, bahasanya saya bukan membasmi, saya bukan menggeruduk, saya bukan nantang. Jadi saya setiap datang ke praktisi siapapun, saya menghormati. Siapapun yang mempunyai kelebihan, yang semua kelebihan itu datang semua dari Allah. Akan tetapi ketika kelebihan-kelebihan itu digunakan untuk mencelakakan orang, untuk membuat orang sengsara, untuk nyantet, itu saya yang tidak sepakat. Tapi kalau mereka si praktisi itu yang ngeyel dengan ilmu hitamnya, ngeyel dengan santetnya, ya saya ajak berantem. Kalau nggak mau ya saya cekek. Dari 2004 saya meneruskan abah saya, karena daerah sendiri ini bukan rahasia umum ya,
desa saya yang saya tempatin itu banyak sekali ilmu hitamnya. Dukun santetnya banyak. Nah, waktu itu pun abah saya baru meninggal 7 hari. Sudah ada tetangga yang datang ke rumah saya. Anda 7 hari lagi meninggal. Saya katakan oke. Siapa yang meninggal? Di atas langit masih ada langit. Lu jual, saya borong. Dan itu terang-terangan ketika malam harinya datang ke rumah saya dan perang. Kalau dulu sudah musim YouTube, saya di YouTube-in itu. Rame. Dan itu saya akuin ilmunya luar biasa. Sempat saya juga kewalahan, saya telepon guru saya. Nah, saya menyaksikan sendiri ketika malam terakhir, itu kan ada korek cegres. Cegres itu di depan, dia terang-terangan sila di depan rumah saya. Kayak cegres ini, si api itu dari kecil, dia bisa jadi besar, dia ngejar ke saya. Waktu itu dia langsung ke depan, ke atas, dan ke belakang, langsung menghajar ke pohon kelapa, langsung terbakar. Terlahir di Cirebon, 9 Februari 1982, Ujang Bustomi kecil mengemban ilmu agama di berbagai pesantren di Pulau Jawa hingga dewasa. Di usia 22 tahun, beliau melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 7 buah hati. Dalam rentang waktu tahun 2004 sampai 2011, Ujang Bustomi muda mulai mandiri membangun padepokan yang diberi nama Padepokan Anti Galau di tahun 2012. Di atas lahan kurang lebih 2 hektar, ia membangun padepokan khusus bagi santri-santri yang ingin mendalami ilmu hikmah, serta balai pengobatan dan konsultasi umat. Semua dilakukannya dengan cuma-cuma, alias gratis. Dalam keyakinannya, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih hal itu adalah santet. Dulu ini desa wala-wala. Wala sholat, wala zakat, wala apa, wala cewok semuanya. Nah, abah saya di sini adalah babat alas. Dari mulai tidak ada yang mondok sampai ada yang mondok. Karena dulu di sini nggak ada orang yang ganteng, nggak ada orang cantik. Ada orang cantik, ada orang ganteng, langsung dihajar. Ininya banyak koreng, gitu. Dan ada beberapa warga-warga yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Tahun antara tahun masih 80 atau 90. Dan ada lagi yang satu orang itu, dia itu dari tetangga desa, ditarik ke sini pakai motor, dilarak nih, dukun santet, dimasukin ke jurang Bukit Cina ke bawah, terus ditutup sampai sama batu sama warga. Kalau secara logika itu mati. Tapi begitu pagi harinya di depan rumahnya sudah lagi ngerokok lagi sama ngopi. Kabur. Sekedar ingin memberikan sedikit edukasi tentang santet, tim Misteri Dunia coba menelaah lebih dalam dan membuktikan seperti apa santet itu sebenarnya. Nah, saya akan coba, saya praktekkan. Ini adalah media santet. Kan yang menurut secara logika apa sih media kayak gini? Tapi ketika sudah diisi kekuatan-kekuatan, kan bisa mengandung energi. Contoh, sampean siapa namanya? Haryo. Oh, Mas Haryo. Mau coba? Ayo. Ya, coba di sini. Coba pejamin matanya. Sambil tahan nafasnya. Ya, matanya buka. Apa yang dirasa? Nggak kerasa kan? Karena kan tidak semua orang bisa tembus santet. Walaupun digini-gini,
Kalau kita mempunyai energi tertentu ya nggak bakal bisa. Punya Allah dan dalam hati kita iman yang kencang, bahwasanya hal-hal yang tidak akan tembus. Maafin muskilah, tidak ada masalah. Kan tadi biar saya gini dengan mantap, kan nggak kerasa apa-apa. Tapi kalau kitanya kosong, kitanya takut, digini tek, pasti akan ngerasa. Tek, mas. Kabur. Pemirsa, segala sesuatu jangan pernah mendahulukan hawa nafsu dan emosi. Jangan pernah saling membunuh dan saling melukai. Jangan pernah kita takut setan, takut santet dan takut sihir. Apalagi sampai bersekutu dengan makhluk sebangsa jin. Takutlah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap kebenarannya. Untuk itu, jangan lupa pastikan Anda terus menonton Misteri Dunia. Serta follow juga Instagram dan TikTok Misteri Dunia Trans 7. Selamat malam.